Halo, apa kabar? Eh, Perkenalkan, nama saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dengan NIM 240201010164. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dari kelas MJ 201 dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, seperti tema yang sudah ditentukan oleh Bapak Wahyu dalam naskah ujian akhir semester, yaitu temanya adalah OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Berikut adalah infografis yang sudah kami pelajari dan sudah kami buat rangkumannya pada saat UTS sebelumnya. Saya tambahkan latar belakang sebagai berikut. Sektor jasa keuangan adalah pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. OJK memiliki peran penting tidak hanya dalam mengawasi tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan. Tahun 2022 menjadi tonggak pemulihan dan pertumbuhan, sedangkan tahun 2023 adalah momentum memperkuat daya tahan dan integritas sistem keuangan agar mampu menghadapi tantangan global dan digitalisasi keuangan yang kian cepat. Nah, ini adalah rangkuman, nanti akan saya buat per section. Yang pertama adalah kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis OJK 2022. Pada tahun 2022, pasar modal Indonesia menurut infografis tetap tumbuh meskipun kondisi ekonomi dunia tidak menentu pasca COVID-19. Indeks harga saham gabungan IHSG naik sebesar 4,09%, ditutup di level 6.850,62, mencerminkan performa positif pasar saham nasional. Kemudian total dana yang dihimpun di pasar modal mencapai 267,37 triliun, melibatkan 260 emisi, menunjukkan aktivitas pasar yang aktif. Kemudian nilai aktiva bersih NAB reksadana mencapai 505,03 triliun sebagai indikator pertumbuhan investasi yang kolektif. Dan terdapat 59 perusahaan baru yang bergabung di bursa saham yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan perusahaan. Kemudian berikutnya adalah kondisi perbankan Indonesia berdasarkan infografis OJK 2022. Sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Total kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 11,35%, yang mencakup kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami peningkatan 9,02%. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dari sisi kesehatan keuangan, perbankan nasional tetap stabil. Rasio kredit bermasalah atau NPL berada di angka 2,44%, menandakan kualitas kredit yang cukup baik. Selain itu, rasio profitabilitas seperti net interest margin atau NIM, return on assets atau ROA, dan profit on net operating income atau PON tetap terjaga, mencerminkan efisiensi dan kinerja bank yang sehat sepanjang tahun. Kondisi industri keuangan non-bank IKNB Indonesia 2022. Pendapatan premi asuransi sebesar 280,24 triliun. Piutang perusahaan pembiayaan tumbuh ke
409,49 triliun. Kemudian pengelolaan dana pensiun. Aset dana pensiun naik menjadi 341,87 triliun rupiah, menunjukkan kepercayaan dan konsistensi kontribusi peserta. Perkembangan fintech P2P lending, outstanding pinjaman sebesar 50,30 triliun. Sektor ini menunjukkan peningkatan partisipasi dan akses keuangan digital. Dan yang terakhir pada IKNB, rasio NPF atau kredit bermasalah perusahaan pembiayaan sebesar 2,49%. Ini mengindikasikan meskipun baru pulih dari pandemi, IKNB tetap mampu menjaga stabilitas dan tumbuh positif. Kemudian kebijakan strategis OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 diantaranya yang pertama adalah penyesuaian relaksasi kredit UMKM dengan perpanjangan restrukturisasi kredit bagi sektor terdampak COVID-19 dan membantu kelangsungan usaha kecil agar tidak kolaps. Kemudian yang kedua, dorongan IPO dan pendanaan pasar modal dengan penyederhanaan proses go public dan meningkatkan jumlah emiten baru yaitu 59 emiten yang mayoritas berasal dari sektor UMKM dan digital. Yang ketiga, pengawasan fintech dan investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi aktif menutup lebih dari 1.000 entitas ilegal. Dan edukasi serta penindakan langsung dan tegas terhadap pinjaman online ilegal. Kemudian berikutnya, peningkatan perlindungan konsumen. Pelayanan pengaduan OJK merespon lebih dari 776.000 aduan dan penyelesaian sengketa secara mediasi dinilai lebih cepat dan efisien. Peran OJK dalam edukasi dan perlindungan konsumen keuangan tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan. Di sektor perbankan, kebijakan pengawasan yang ketat mendorong pertumbuhan kredit sebesar 11,35%. Di sektor IKNB, reformasi pengawasan menghasilkan peningkatan piutang pembiayaan, premi asuransi, dan aset dana pensiun dengan NPF rendah di angka 2,49%. Sementara di pasar modal, OJK mendorong penguatan penghimpunan dana sebesar 266,39 triliun dari 59 emiten baru. Selain menjaga kinerja industri, OJK juga memperkuat perlindungan konsumen dan edukasi keuangan sebanyak 776.000 pengaduan masyarakat ditangani dan lebih dari 13 juta orang mengikuti program literasi keuangan. Pembentukan 124 Satgas Waspada Investasi Daerah juga menjadi langkah penting untuk memberantas praktik investasi dan pinjaman ilegal. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen OJK dalam membangun sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya tahan. Kesimpulan dari kebijakan strategis OJK tahun 2022. Sepanjang 2022, OJK sudah meluncurkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya perpanjangan relaksasi kredit untuk UMKM, penyederhanaan proses IPO sehingga mendorong 59 emiten baru, serta adanya penutupan lebih dari 1.000 entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi, kemudian layanan pengaduan konsumen yang ditingkatkan dengan melayani lebih dari 776.000 kasus dan program literasi yang menjangkau 13 juta lebih masyarakat. Semua ini menunjukkan keseriusan OJK dalam menciptakan sektor keuangan yang sehat dan inklusif. Nah, sehingga apa saja tantangan sektor jasa keuangan nanti kemudian di 2023? Tahun 2023 membawa tantangan baru, mulai dari ketidakpastian global, potensi resesi, hingga resiko digital seperti pinjaman ilegal dan kejahatan cyber. Literasi keuangan yang belum merata terutama di wilayah 3T juga menjadi perhatian. Di tengah tantangan ini diperlukan lembaga pengatur yang tidak hanya responsif tetapi juga progresif.
OJK harus mampu menjaga stabilitas sembari meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen. Fokus OJK 2023. Fokusnya adalah daya tahan dan integritas. Fokus utama OJK di tahun 2023, adalah memperkuat daya tahan sektor keuangan melalui pengawasan ketat dan penerapan manajemen risiko yang kuat. OJK juga menekankan integritas melalui penegakan hukum terhadap pelaku ilegal serta dorongan penerapan tata kelola yang baik. Di sisi lain, OJK mempercepat transformasi digital sektor jasa keuangan untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen yang berkelanjutan. OJK tidak hanya fokus pada pengawasan lembaga keuangan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Program edukasi difokuskan pada kelompok rentan dan daerah yang minim akses. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ditingkatkan agar lebih cepat dan terjangkau di era digital. OJK juga melindungi konsumen dari pinjol ilegal dan penipuan keuangan. Dengan edukasi dan perlindungan yang kuat, masyarakat dapat menjadi aktor keuangan yang cerdas dan kritis. Kesimpulan yang saya ambil pada presentasi kali ini, tahun 2022 menunjukkan bagaimana OJK berhasil mendorong sektor jasa keuangan tetap tumbuh meski dunia penuh ketidakpastian. Dan di tahun 2023, strategi difokuskan pada daya tahan dan integritas. Dua pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat melalui pengawasan ketat, transformasi digital, serta edukasi dan perlindungan konsumen. OJK menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pengawal keuangan nasional. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan presentasi ataupun menyusun presentasi ini, saya mohon untuk dikoreksi. Terima kasih dan semoga presentasi ini bermanfaat.